Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Pak kawan-kawan semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar ya. Oke, setelah hampir 1 bulan lebih saya tidak mengupload video ya, karena ada kesibukan. Dan mungkin bukan kesibukan sih, aktivitas yang tidak sempat merekam ya. Oke, kali ini saya sempatkan untuk membuat video yang sederhana, yang ala kadarnya ya. Mungkin bisa diambil pelajarannya atau dapat bermanfaat lah ya untuk teman-teman yang lain. Baik, di depan saya ada sebuah mainboard dari laptop ROG ya. Ini kondisinya mati total, kiriman dari subscriber, dan ini bekas diservis ya. Ini ada dikasih kabel-kabel begini. Saya akan perlihatkan bahwa laptop ini kondisinya mati total dan kerusakannya berada di chipset ya. Oke, kita ambil avometer di mode buzzer, lalu kita akan ukur tahanan dalam dari sebuah jalur chipset. Oke, kenapa bisa chipsetnya rusak? Karena ini ada tegangan 3 volt. Jadi di sebuah laptop itu ada tegangan namanya 19 volt. Itu tegangan wajib ya, ada tegangan wajib yang bernilai 19 volt. Kemudian ada 3 dan 5 volt, itu tegangan wajib ya. Jadi pada kasus ini tegangan 3 voltnya itu short ya. Jadi bisa jadi tegangan 3 volt itu berubah nilai menjadi lebih dari 3 volt dan kemudian tembus ke chipset ya. Tembus ke chipset, jadi chipsetnya mati. Jadi ini bekas diservis teknisi sebelumnya. Jadi yang di bagian blok 35 ini sudah diobok-obok, kemudian di jalur tegangan untuk chipset sebesar 1,05 nya sudah diobok-obok juga di bagian sini. Oke, kita ukur. Ini adalah induktor 5 volt, kelihatan nggak ya? Di sini induktor 5 volt, di sini 5 volt. Ini 35. Kita akan ukur kontinuitas ya, atau pengukuran short terhadap ground. Apakah di sini short terhadap ground atau enggak ya? Jadi di sini 5-nya kita coba ukur. Jadi ketika short dia akan bersentuhan begini dan bunyi. Oke, kita ukur di sini. Ini aman untuk 5 voltnya. Jadi di sini di 3 voltnya short ya. Oke, ketika 3 voltnya short biasanya itu akan menghantam ke chipset, karena di sini tegangan 3-nya masuk di sini sebagai satpam ya, atau jadi dia akan menerjemahkan semua tegangan-tegangan itu terkumpul di sini. Bukan terkumpul sih ya, dia akan mengkomunikasikan terhadap BIOS. Ketika BIOSnya di sini sudah oke, BIOS merespon oke, lalu dia akan men-trigger dan bisa di switch on. Karena di sini short dan di sini short, tegangan ini larinya di sini. Tapi mungkin teknisi sebelumnya melakukan suntik-suntik tegangan ya. Jadi yang short bukan hanya chipset ini, prosesor dan VGA-nya juga short. Coba kita cek. Ini adalah induktor untuk VCC core. Di sini juga short. Di VGA core-nya, VGX core-nya juga short. Kecil sekali ya.
ini kita asumsikan sebagai ground karena ketika kita ngukur terhadap ground dia nilainya hanya tidak bisa 00 tapi dia di angka 2,0 ohm ya. Jadi ketika kita ukur di sini terbaca 20 ohm, nanti ini short. Kemudian di prosesor dia masih ada lah sedikit tapi sangat kecil sekali, karena ketika kita ngukur terhadap ground dia nilainya 2 atau 1, itu ya. Coba gitu. Ketika kita ngukur di sini hanya terbaca, nah ini short, ini 2,3,9 short. Kita harus ganti tiga-tiganya ini. Dan ini nilainya untuk perbaikan ini sangat luar biasa. Mungkin awalnya hanya short di bagian ini, atau bisa jadi hanya bermasalah di tegangan 3 voltnya. Jadi dia suntik mungkin ya. Itulah bahayanya ketika kita nyuntik tegangan pada titik atau titik penyuntikan yang tidak tepat, maka akan berakibat sangat fatal sekali. Ini kasihan, ini adalah laptop mahal ya, ROG tipenya, teman-teman bisa cek harganya di tipenya GL504GW ya. Nah ini kelihatan ini bekas di solder ya. Normalnya seperti ini teman-teman, ketika nggak short dia masih mempunyai tahanan dalam ya, karena kita hanya bisa mengukur berapa sih tahanan dalam dari sebuah jalur ke chipset atau ke IC control atau IC microcontroller itu. Ketika tahanan dalamnya masih memiliki toleransi, ini ketika kita ukur terhadap ground dia bunyi buzzernya, tapi nilai tahanan dalamnya masih tinggi ya. Ini sekitar 18 ohm, artinya masih bagus. Nah ini enggak short tapi memang tahanan dalamnya kecil, dan kecilnya itu masih wajar. Ini 18,6. Tapi ketika di sini ini kecilnya sangat kecil, bahkan dia sudah tidak memiliki tahanan dalam pada VGA. Kalau di sini kecil, sangat kecil sekali, 4. Ini short. Ini saya kategorikan sebagai short. Di sini juga short. Jadi 3 chipset ini kondisinya short. Kita harus ganti. Saya masih konfirmasi ke usernya, ketika dia setuju kita akan ganti nanti. Kalau nggak setuju ya kita kembalikan ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat ya. Ngukur shortnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita posisikan di posisi ground seperti ini. Ketika bunyi oke. Lalu kita ukur titik-titik tesnya yang kita mau ukur. Oke, begitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.